Oke baik, kembali lagi bersama saya, Kaso Asaria Stefanus Boki. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut untuk memvalidasi data atau memproses datanya. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah memvalidasi di mana untuk status yang siap diambil atau selesai, maka untuk aksi ubahnya ini akan muncul ikon tanda centang 2. Dan jika datanya yang sudah disimpan secara permanen di halaman detail transaksi, maka untuk ubah di halaman data transaksi akan dihilangkan seperti ini. Dan selanjutnya jika data petugas penerima ini kalau sudah diinputkan masuk di data transaksi, maka di halaman data petugasnya akan dihilangkan untuk hapusnya. Begitupun juga dengan data pelanggan, jika datanya sudah ada atau sudah dimasukkan di halaman transaksi, maka di halaman pelanggan ini akan dihilangkan untuk aksi hapusnya, seperti itu. Dan untuk ubahnya ini yang sudah disimpan secara permanen, maka tanggal terima, petugas yang menerima, dan untuk pelanggannya itu dihilangkan seperti ini. Sedangkan untuk data yang belum disimpan secara permanen, maka semuanya ini sudah masih muncul ya, seperti itu. Selanjutnya ini kita akan coba untuk menambahkan data di halaman transaksi. Kita coba tanggal 15 untuk tanggal terimanya. Lalu untuk petugas penerimanya kita kasih Ines. Tanggal ambilnya kita kasih tanggal 18. Petugas yang menyerahkan kita kasih Dea. Statusnya kita kasih disetrika. Dan untuk pelanggannya ini kita kasih Liodra. Catatannya kita kasih Stripe saja. Lalu nicknya kita kasih 1025. Oke, lalu kita klik simpan. Nah, oke, di sini datanya belum muncul. Kita coba lagi satu kali lagi. Kita coba lagi. Kita sembarang saja mengisinya. Oke, statusnya juga. Catatannya. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini datanya belum tersimpan, berarti ada kesalahan. Kita coba lihat di database kita di Love Laundry di halaman transaksi. Oke, nah di sini kan kita ada menambahkan sebuah kolom baru ya dengan nama simpan. Jadi kita harus inputkan terlebih dahulu di coding kita di Visual Studio Code karena datanya belum terbaca. Jadi kita masukkan dulu di sini di bagian insert. Bagian insert sini kita masukkan di menginput data ke database. Kita masukkan di sini koma tanda petik 0 tanda petik. Oke. Kita Ctrl S. Oke, selanjutnya kita coba untuk testing ulang. Kita refresh dulu, jangan lupa. Oke, lalu kita klik tambah data. Nah, di sini kita coba tambah data ulang. Tanggal 15. Petugas penerimanya kita kasih Ines. Tanggal ambilnya kita kasih 18. Petugas yang menyerahkan kita kasih kita kasih Mark Marquez. Statusnya kita kasih dikeringkan. Dan pelanggannya kita kasih Marcel. Catatannya kita kasih Stripe saja. Dan untuk nicknya kita kasih 102 5. Lalu kita klik simpan. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi datanya sudah berhasil kita masukkan. Selanjutnya kita akan simpan secara permanen. Di sini kita klik uraian dulu.
Di sini kita tambahkan data dulu. Baju putih kita kasih 100. Oke, lanjut. Baju kaos kita kasih 200. Ya, lalu untuk selimut kita kasih 250. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita akan simpan secara permanen. Kita klik simpan permanen. Kita kembali dulu. Oke, sudah. Nah, di sini sudah berhasil kita simpan secara permanen. Maka akan untuk aksi hapusnya hilang, lalu di sini untuk tombol tambahkannya juga hilang. Lalu kita klik cetak nota. Nah, di sini untuk cetaknya juga sudah berhasil. Atau sudah kita buat. Di sini kita kembali dulu. Oke, lalu kita kembali di data transaksi. Nah, untuk yang kelima ini kan tadi kita sudah simpan secara permanen. Maka untuk fitur atau aksi hapusnya ini sudah hilang. Seperti itu. Lalu kita akan coba membuat untuk mengubah untuk statusnya ini selesai, untuk mengubah aksi ubah ini menjadi tanda centang. Jadi kita klik, lalu kita untuk statusnya ini kita ubah jadi selesai. Oke, lalu kita klik simpan. Apakah Anda yakin? Oh, oke. Ya, di sini sudah berhasil. Jadi untuk status yang siap diambil atau selesai, maka untuk aksinya ini akan muncul ikon centang 2 seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk tanggal terimanya ini setelah kita ubah untuk untuk statusnya ini, maka untuk tanggal terimanya ini akan muncul 0001 ya. Jadi kita lihat di database, kita refresh. Nah, di sini kalau kita ubah untuk statusnya, maka untuk tanggal terima, ID petugas terima, lalu ID pelanggannya itu akan berubah menjadi 1. Jadi kita akan mengubahnya kembali dulu. Kita kasih tanggal 2022 garing atau sorry min 11/15. Oke, lalu di sini juga kita kasih 1. Di sini juga kita kasih 1 atau ya 4 saja. Oke, lalu statusnya ini kita kasih dicuci saja. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali ke halaman transaksi, lalu kita refresh. Ya, di sini sudah. Jadi kita akan buat script agar pada saat kita mengubah untuk statusnya ini, maka tanggal terima dan petugas penerima dan pelanggan tidak terubah. Seperti itu. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code, ke halaman update transaksi. Lalu kita akan tambah script di bagian sini. Oke, lalu kita tulis scriptnya, variabel ID transaksi sama dengan filter dalam kurung variabel underscore post, nah dalam kurung dalam variabel post ini ada atribut ID transaksi. Nah, ID transaksi lalu diakhiri dengan tanda titik koma, lalu kita enter. Di bawah sini kita kasih variabel data, kita kasih variabel data 5 sama dengan mysql query dalam kurung variabel konektor tanda petik 2. Nah, dalam tanda petik 2 ini kita klik select bintang from transaksi where ID
transaksi, ID transaksi, like, tanda petik, dan tanda petik ini kita klik variabel, kita panggil variabel yang kita input di atas ya. Jadi kita tulis ID transaksi, oke, ID transaksi. Lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu kita tulis lagi fungsi if dalam kurung mysqli underscore num underscore rows dalam kurung variabel data 5, lalu tanda lebih besar, lalu 0, lalu kita buka kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita tulis while dalam kurung variabel d5 sama dengan mysqli underscore fetch underscore array dalam kurung variabel data 5, lalu kita buka kurung kurawal lagi. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita kasih variabel nilai sama dengan variabel d5 dalam kurung simpan. Oke. Lalu di bagian bawah sini kita tulis lagi if dalam kurung variabel nilai sama dengan tanda petik 1, lalu kita buka kurung kurawal lagi, lalu di dalam sini nanti kita tekan. Nah, di sini kita tulis lagi fungsi else, buka kurung kurawal lagi. Oke, seperti ini. Lalu di halaman web kita, untuk ubah atau di data yang sudah disimpan permanen, maka untuk ubahnya ini yang dihilangkan itu kan tanggal terima, petugas yang menerima, dan pelanggan. Jadi di script yang ini kita copy yang ini dulu, ini kita hapus dulu, lalu kita copy yang ini, sabar ya, kita copy. Oke, kita Ctrl C, lalu kita ini tidak perlu, kita letakkan di atas sini, kita Ctrl V, lalu kita hapus yang dihilangkan tadi pada saat kita sudah simpan secara permanen. Jadi tanggal terima ini kita hapus, petugas terima juga kita hapus. Oke, lalu ID pelanggan kan, ID pelanggan ini juga kita hapus. Oke, seperti itu. Lalu untuk data yang masih artinya belum dihapus, belum disimpan secara permanen, kita taruh di bagian bawah sini. Untuk penutup kurung kurawal. Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita coba testing. Nah, kita di sini kita refresh dulu. Oke, lalu kita akan coba ubah untuk statusnya ini. Kita ubah jadi dikeringkan. Kita klik simpan. Apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Oke, saya yakin. Nah, di sini masih error. Syntax error, unexpected, tanda tutup kurung kurawal. Jadi kita lihat dulu.
di halaman online 26. Oh, di sini. Di sini kita di sini kita lupa untuk memasukkan tanda titik koma ya. Dari sini kita tulis tanda titik koma dulu, kita Ctrl S. Oke, kita coba untuk testing ulang. Kita lanjutkan. Oke. Di sini kita coba untuk ubah ulang untuk statusnya. Kita kasih dicuci. Diterima saja ya. Lalu kita klik simpan. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi datanya yang sudah kita simpan atau statusnya yang kita ubah, maka tanggal terima, tanggal petugas terima, dan untuk pelanggannya tidak terubah lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan ubah ini untuk tanggalnya ini kita ubah. Jadi sebelum kita masukkan begitu, kita klik simpan. Nah, di sini pada saat data atau tanggalnya ini kita belum masukkan, maka dia akan munculkan 30 November stripe 0001. Nah, kita akan ubah data ini sehingga dia akan muncul stripe saja. Kan di database ini kan dia sudah munculnya ini 0. Nah, sudah berhasil kan? Jadi kita akan buat script sehingga untuk tanggalnya ini akan muncul stripe kalau belum dimasukkan tanggalnya. Seperti itu. Jadi kita langsung saja ke Visual Studio Code. Kita buka halaman transaksi.php. Lalu kita masukkannya di sini. Kita enter ini dulu. Kita masukkan di sini. Oke, nah di sini kita masukkan scriptnya, yaitu tanda kurang dari tanda lebih dari, lalu tanda kurang dari lagi, tanda tanya PHP, if dalam kurung variabel D dalam kurung atributnya yaitu tanggal serah. Oke. Lalu sama dengan 2 kali. Dalam tanda petik 1 ini kita masukkan 0 1 2 3 4 stripe 12 stripe 12. Oke, lalu kita buka kurung kurawal. Kita di bawah sini saja. Kita buka kurung kurawal. Nah, di dalam tanda kurung kurawal ini kita masukkan echo stripe, atau di dalam tanda petik 1 ini kita kasih stripe, lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu di bawah sini kita masukkan else, fungsi else. Lalu di sini kita buka kurung kurawal. Di dalam tanda kurung kurawal ini kita masukkan yang fungsi ini. Jadi yang ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Lalu yang ini kita hapus, kita masukkan di bawah sini. Lalu yang ini kita naikkan ke atas supaya lebih rapi ya. Lalu di sini kita kasih untuk tanda tanya penutupnya, dan untuk penutup untuk PD-nya tadi. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita coba untuk testing. Kita coba refresh dulu. Jangan lupa, nah, sini masih error kan. Sini untuk sintaksnya itu unexpected person di halaman transaksi.php baris ke-73. Kita lihat dulu 70. Ya, di sini bukan persen tapi tanda dolar atau variabel. Jadi kita Ctrl S lagi, kita coba untuk testing ulang, kita refresh. Ya, di sini sudah berhasil. Jadi untuk tanggal yang belum kita masukkan, maka dia akan muncul tanda stripe seperti ini. Jadi jika tanggalnya kita masukkan, maka dia akan muncul seperti
Nah, dia akan muncul tanggalnya. Tapi kalau kita tidak memasukkan tanggalnya, maka dia akan munculnya itu strap seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita klik uraian di sini. Nah, di sini kita hapus dulu untuk data-data yang sudah kita masukkan, kita hapus. Nah, di sini pada saat kita belum mengisi datanya, ini simpan permanennya kan bisa disimpan kan. Jadi kita klik simpan permanen, dia berhasil kan. Jadi kita akan buat script di mana kalau datanya belum kita masukkan, maka tombol simpan permanennya itu akan akan dihilangkan begitu. Jadi pada saat datanya dimunculkan atau ada, baru tombol simpan permanennya itu muncul seperti itu. Jadi kita buat scriptnya dulu, tapi terlebih dahulu kita kembalikan ini dulu di halaman detail. Pendetail di transaksi. Nah, di sini kita ubah kembali dia jadi 0. Kita ubah lagi. Oke, di sini sudah kan. Ya. Di sini kita refresh dulu. Kita kembali ke transaksi dulu. Refresh. Ya, di uraian. Nah, sudah kan. Jadi kita akan buat scriptnya dulu ya. Kita buka di Visual Studio Code. Kita akan masukkan scriptnya itu di halaman detail transaksi. Detail transaksi di sabar kita cari dulu. Oke, di sini kita tambah scriptnya di sini. Kita enter dulu. Dan kita tambah di sini tanda kurang dari tanda tanya PHP, lalu fungsi if dalam kurung variabel gt, jadi panggil variabel gt kurang dari atau lebih dari 0, maka untuk simpan permanennya ini, simpan permanennya itu akan hilang begitu. Jadi kita masukkan sini juga. Sabar, saya tanda tutup kurang dari ya. Sorry, sini kita hapus dulu ya. Ya, seperti ini. Lalu kita sabar saya cek dulu. Nah, sini variabel gt-nya terlalu jauh. Jadi kita kembalikan dulu. Oke, di sini masih belum, jadi kita enter. Di sini kita tambahkan penutup tanda tanyanya dulu. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba untuk testing. Ini untuk datanya berjalan. Kita coba untuk testing dulu, refresh. Ya, di sini untuk simpan permanennya hilang ya. Jadi pada saat kita tambahkan data, kita tambah data. Nah, pada saat kita tambah data, baru tombol simpan permanennya ini muncul. Pada saat kita hapus atau datanya ini kosong, belum diinputkan, maka simpan permanennya itu hilang. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk petugasnya kita login dulu. Oke. Selanjutnya di data transaksi. Nah, di sini kita akan coba untuk ubah untuk statusnya ini, kita kasih selesai. Kita ubah yang ini sudah kita cari selesai, statusnya selesai, simpan. Oke. Nah, di sini kalau pada saat kita klik selesai atau kita ubah untuk aslinya selesai, ini kan masih bisa kan, padahal datanya belum disimpan secara permanen. Jadi kita akan buat script dimana kalau datanya sudah disimpan secara permanen,
baru untuk status selesainya ini bisa, atau untuk ikon centangnya ini bisa dijalankan seperti itu. Nah, di sini kan untuk aksi ubahnya ini kan kalau belum disimpan, untuk aksinya ini masih bisa dijalankan kan. Jadi kita akan buat script, atau kita akan masukkan script sehingga datanya itu bisa dimasukkan, atau status selesainya itu bisa dimasukkan jika datanya sudah disimpan secara permanen. Jadi kita kembali ke database dulu, kita refresh dulu, lalu sudah kan. Oke, lalu kita akan masukkan script dulu. Oke, lalu kita klik di update, kita masukkan scriptnya di update transaksi di bagian bawah sini ya. Kita masukkan scriptnya di bawah sini ya, di bawah sini kita tulis scriptnya if dalam kurung. Nah, di sini kan untuk statusnya ini kan di variabel 5, jadi kita masukkan variabel 5 di sini. Kita masukkan variabel nama variabel 5 sama dengan 2 kali tanda petik 1 selesai. Oke, selesai. Sini kita lihat dulu selesai pakai huruf kecil atau iya, sini untuk statusnya kan pakai huruf kecil ya, jadi kita pakai selesai sini. Oke, lalu kita buka kurung kurawal, sini kita enter ke bawah saja. Oke, lalu di dalam tanda kurung kurawal ini kita kasih variabel echo tanda petik 2 script lalu script penutupnya script. Oke, nah di dalam script ini kita tuliskan alert dalam kurung tanda petik 1 status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Oke, tanda petik 1 lagi, lalu titik kurung tanda titik koma, lalu kita kasih history titik go dalam kurung min 1 titik kurung. Lalu di sini kita scriptnya kita lalu di bawah sini kita kasih tanda titik koma, nah kirinya. Lalu di sini kita kasih fungsi else buka kurung lalu di sini yang ini kita hapus, ini kita hapus, lalu kita letakkan untuk tutup kurungnya di sini.
ya kan. Ayo kita tutup kurungnya di sini, yang ini kita hapus. Oke, lalu kita kasih tanda kurung satu lagi, ya kan. Nah, di sini juga kita hapus, kita letakkannya di bawah sini, ya seperti ini. Lalu kita copy yang ini untuk headernya atau tempat penyimpanannya, kita copy, kita letakkan juga di bagian atas sini. Kita Ctrl V, oke seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita klik file, kita save all, lalu kita coba untuk testing. Jangan lupa refresh dulu. Nah, lalu di sini untuk statusnya kita ubah dulu jadi diterima. Ini kita diterima. Oke. Nah, diterima, lalu kita ke web kita refresh. Nah, lalu di sini kita coba untuk ubah. Di sini kita coba ubah ini jadi selesai. Kita klik simpan, kita coba oke. Nah, di sini masih berhasil ya. Jadi kita kembali dulu ke script. Di sini masih ada kesalahan. Jadi kita coba dulu, lihat dulu. Oke, di sini kita tambahkan dulu datanya dulu ya. Di sini juga. Lalu di sini kita kasih huruf kecil saja. Kita Ctrl S. Kita coba untuk testing ulang. Kita refresh di sini. Lalu kita ke database. Kita refresh juga di sini. Lalu di sini kita kasih dicuci. Oke. Lalu kita kembali ke halaman transaksi. Kita refresh. Lalu kita coba untuk ubah statusnya ini, kita kasih coba di selesai. Kita klik simpan, kita klik OK. Ya, ini berhasil tadi. Status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Jadi kita klik OK. Nah, ada kembali ke halaman transaksi. Jadi pada saat kita simpan secara permanen, sini kita coba untuk simpan secara permanen. Ini kita tambah data dulu, tambah lagi satu. Oke, ini kalau kita simpan secara permanen, nah kita kembali. Nah sudah, maka di sini kita coba untuk ubah dia jadi selesai. Coba ini kita ubah dia jadi selesai. Untuk statusnya kita klik simpan. Oke, nah ini berhasil ya. Jadi data yang kalau sudah disimpan secara permanen, maka untuk status selesainya akan berhasil. Tetapi jika datanya belum disimpan secara permanen, seperti ini, sini kita belum disimpan secara permanen, selesai, kita simpan, oke, maka dia akan memberikan pemberitahuan bahwa data selesai atau status selesai hanya bisa dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk status selesainya. Jadi, pada hari ini atau kesempatan kali ini kita telah membuat dimana untuk tanggal terimanya tadi, untuk statusnya ini pada saat kita ubah statusnya tidak akan terubah lagi, dia sudah berhasil juga. Lalu untuk tanggal serai yang belum kita inputkan, maka dia akan muncul tanda stripe seperti ini. Lalu untuk data yang sudah disimpan secara permanen, maka kalau datanya belum dimasukkan seperti ini, nah, maka tombol untuk simpan permanennya dihilangkan seperti itu.
Lalu untuk data transaksi di mana data yang belum disimpan secara permanen, maka status selesainya belum bisa untuk dimasukkan. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.